Halo, perkenalkan nama saya Tenaya Alicia Dianda dari jurusan Teknologi Industri Pertanian angkatan 23 dengan NIM 23520581581 TP 13914. Di sini saya akan menjawab sekaligus menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika 2024. Dimulai dari soal pertama, yaitu 25 pria berusia antara 25 dan 30 tahun berpartisipasi dalam sebuah studi jantung yang dilakukan di Framingham. Dipilih secara acak. Dari data yang disajikan dalam tabel, diketahui 11 orang adalah perokok dan 14 orang adalah non-perokok. Pertanyaannya adalah, gunakan data tersebut untuk menguji hipotesis bahwa tekanan darah rata-rata perokok dan non-perokok adalah sama. Dari soal tersebut diketahui jumlah smoker sama dengan 11, jumlah non-smoker sama dengan 14, jumlah total pria sama dengan 25. Selanjutnya kita lakukan uji hipotesis. Yang pertama yaitu H0, mean smoker sama dengan mean non-smokers. Yang kedua adalah H1 sama dengan mean non-smokers tidak sama mean non-smokers. Kemudian diketahui tingkat signifikansinya 5%, lalu kita konversi menjadi 0,05. Berdasarkan jenis data dan tujuan, uji statistik yang sesuai atau yang akan digunakan adalah ini, menggunakan 3 rumus ini. Selanjutnya kita hitung dari data smoker terlebih dahulu, yaitu dengan rumus rata-rata selisih atau dimensi rata-rata sama dengan sigma NI sama dengan DI per N sama dengan 124 ditambah 134 ditambah 136 dan seterusnya per 11 atau jumlah data yang kita ketahui sama dengan 129,18. Selanjutnya kita cari standar deviasinya atau rumus variansi selisih sama dengan sigma NI sama dengan 1 dikali DI min dimensi rata-rata pangkat 2 per N min 1 sama dengan 124 dikurangi 129,18 pangkat 2 dan seterusnya per 11 min 1. Diketahui 32,764. Selanjutnya dihitung data non-smokers menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yaitu 130 ditambah 122 ditambah 128 dan seterusnya per 14. Diketahui hasilnya 123,36. Dicari juga variansi selisihnya, standar deviasi sama dengan 130 dikurang 123,36 pangkat 2 dan seterusnya dibagi 14 min 1 sama dengan 32,863. Selanjutnya kita cari T menggunakan rumus uji T, yaitu 129,18 dikurangi 123,36 per akar 32,76 per 11 ditambah 32,86 per 14 sama dengan 2,52. Setelah kita mendapat nilai statistik uji atau nilai T, maka dilanjut dengan menentukan daerah kritik bahwa ditolak apabila T lebih dari T N-1 atau signifikansi dibagi 2 sama dengan 0,025. Setelah kita masukkan datanya, lalu kita konversi nilainya dengan bantuan tabel distribusi T yang ada di sebelah kiri, maka hasilnya didapatkan nilai T adalah 2,064. Jika sudah didapatkan pernyataan bahwa 2,52 lebih besar dari 2,064 dan begitu didapatkan kesimpulan bahwa tandanya sesuai, maka HO ditolak. Jadi tidak ada perbedaan dalam rata-rata tekanan darah antara smokers dan non-smokers. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu sebuah sampel terdiri dari 12 tomat diambil dari lahan pertanian A dan tingkat residu pestisida diukur menggunakan teknik tertentu. Data yang dihasilkan dalam satuan ppm adalah
0,85, 0,89, 0,92 dan seterusnya. Selain itu, sebuah sampel terdiri dari 10 tomat diambil dari lahan pertanian B dan tingkat residu pestisida diukur dengan teknik yang berbeda dari yang digunakan di lahan A. Sehingga data yang dihasilkan adalah 0,95, 0,93 dan seterusnya. Jika diketahui bahwa teknik pengukuran yang digunakan di lahan A memiliki varians sebesar 0,005, sedangkan teknik yang digunakan di lahan B memiliki varians sebesar 0,007, dapatkah Anda menolak klaim bahwa kedua lahan tersebut sama-sama tercemar? Dari soal tersebut diketahui 12 sampel tomat lahan A, 10 sampel tomat lahan B dengan variansi lahan A 0,005, variansi lahan B 0,007 dan tingkat signifikansinya 5% yang kita konversi menjadi 0,05. Lalu dilakukan uji hipotesis, yaitu hipotesis 0 sama dengan rata-rata residu pestisida lahan A sama dengan lahan B. Lalu H alternatifnya sama dengan rata-rata residu pestisida lahan A tidak sama lahan B. Kemudian uji statistik ya, kita ketahui variansi A-nya itu sama dengan 0,005 dan variansi B-nya itu 0,007. Maka kita lakukan perhitungan dengan rumus seperti tadi di soal nomor 1, yaitu dimensi rata-rata sama dengan sigma NI sama dengan 1 DI per N. Kita hitung dulu dari data lahan A, yaitu 0,85, 0,89 dan seterusnya per 12 sama dengan 0,886. Kemudian kita hitung dimensi rata-ratanya dari lahan B, yaitu 0,95 ditambah 0,93 dan seterusnya per 10. Hasilnya yaitu 0,941. Selanjutnya kita hitung T dengan rumus uji T sama seperti nomor 1 tadi, yaitu 0,886 dikurangi 0,941 sekar 0,005 per 12 ditambah 0,007 per 10 sama dengan minus 1,646. Berikutnya adalah penentuan daerah kritik, di mana HO akan ditolak apabila nilai T kurang dari min TN min 1 dan signifikansi bagi duanya sama dengan 0,025. Maka nilai T21 didapatkan pada tabel di samping yang bernilai 2,080. Kesimpulan yang bisa didapatkan adalah bahwa minus 1,646 lebih besar dari nilai T min 2,080. Jadi HO tidak ditolak karena daerah kritik tidak sesuai dengan hasil kesimpulan. Maka tidak dapat menolak bahwa klaim kedua lahan tersebut sama-sama tercemar. Selanjutnya soal nomor 3. Yang pertama yaitu refleksikan pengetahuan yang Anda peroleh saat Anda mempelajari ANOVA satu arah dalam bidang yang Anda tekuni di teknologi industri pertanian. Yang kedua, berikan juga contoh aplikasi ANOVA satu arah dalam bidang yang Anda tekuni di Fakultas Teknologi Pertanian. Yang pertama yaitu dalam teknologi industri pertanian, ANOVA satu arah merupakan metode statistik yang sangat bermanfaat untuk menganalisis perbedaan rata-rata antara beberapa kelompok. Pengetahuan ini relevan untuk mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi hasil pertanian dan proses industri. Contohnya saat menilai pengaruh faktor tunggal seperti variasi jenis pupuk, suhu pengeringan, atau metode fermentasi terhadap suatu variabel hasil, seperti produktivitas, kualitas produk, atau kadar gizi. Jadi dalam memahami ANOVA satu arah, saya belajar bahwa metode ini berguna untuk mengidentifikasi apakah perbedaan antara kelompok signifikan secara statistik atau hanya karena variabilitas acak saja. Hal ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan berbasis data dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam industri pertanian.
Selanjutnya yang kedua, di sini saya ambil contoh studi pengaruh suhu pengeringan terhadap kadar air produk pertanian. ANOVA ini dapat mengetahui apakah variasi suhu pengeringan mempengaruhi kadar air hasil pengeringan produk seperti gabah, buah, atau bahan pangan lainnya. Bisa dilihat dari data yang diketahui yaitu 40 derajat, 50 derajat, dan 60 derajat. Variabel bebas yaitu suhu pengeringannya yang tadi kita ketahui datanya. Variabel terikat yaitu kadar air produk setelah pengeringan. Metodenya, kelompok sampel produk diuji pada suhu berbeda dengan kadar air diukur setelah pengeringan. Kadar air dianalisis menggunakan ANOVA satu arah untuk mengidentifikasi apakah suhu pengeringan memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil kadar air. Lalu hasil yang diharapkan jika terdapat perbedaan signifikan atau P lebih kecil dari 0,05 dapat diketahui suhu optimal untuk mendapatkan kadar air terbaik tanpa merusak produk. Jadi ini adalah salah satu contoh penerapan ANOVA satu arah di bidang teknologi industri pertanian. Sekian dan terima kasih.